Baik pemirsa, sebelum nanti kita berikan kesempatan kepada Bang Zulfikar untuk bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Mas Emil, kemudian juga Kang Yayat bisa diberikan tanggapan juga. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Zulfikar, tapi kita juga ingin mendengarkan bagaimana kemudian pernyataan penutup juga dari Pak Nusirwan. Silakan di segmen penutup mengenai perbincangan ini, Pak Nusirwan. Jadi kalau berkaitan dengan pembangunan fisik, khususnya yang berkaitan dengan pusat inti pemerintahan, tidak usah ragu, pasti akan terwujud dan tidak akan terganggu, tidak akan menjadi pikiran persoalan komposisi 20% pembiayaan pemerintah dan 80% swasta. Karena saat ini pun tentu seluruh instansi pemerintah akan berlomba-lomba untuk membuat apa saja yang menjadi kebutuhan fasilitas publik. Jadi Mas Emil tidak usah khawatir bahwa kalau urusan yang pembiayaan pemerintah itu pasti akan diada-adain. Yang saya ingin katakan, tentu bahwa perlu pentahapan karena bagaimanapun pengembangan kawasan itu apakah itu sifatnya apalagi ibu kota negara, tentu aspek sosial harus menjadi pertimbangan. Beberapa fasilitas untuk penyiapan para aparatur sipil negara yang sekarang sudah dipersiapkan, tentu kita juga harus memperhitungkan kemungkinan itu akan penggunaannya, pemanfaatannya. Karena memindah Mas Emil ke IKN itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Kita membutuhkan pertimbangan sosial yang tentu itu membutuhkan waktu tersendiri. Yang berikutnya tentu bahwa tidak boleh lupa, semua kawasan-kawasan ini terbangun tidak ada dalam waktu yang pendek. Bintaro yang letaknya tetangganya Jakarta, dia membutuhkan 40 tahun kalau tidak salah saya mencatat, sejak awal inisiasi berdiri. Jadi kalau katakanlah ini menjadi komposisi, kembali lagi judul ceritanya komposisi pembiayaan, tentu pembiayaan itu akan teriring pada masa sepanjang itu. Tidak ada kawasan yang 1 sampai 5 tahun, jarang sekali itu terwujud. Maka hal tersebut tentu perlu menjadi pertimbangan persoalan pentahapan karena ini berkaitan dengan beban pembiayaan pemerintah. Demikian. Baik Pak Nusirwan. Kang Yayat silakan diberikan tanggapan tadi dari Bang Sul. Nah begini, ini memang yang dipermasalahkan kita adalah pada aspek pembangunan fisiknya. Kita kan sedang ribut nih, berapa biayanya, prosesnya. Memang di awal itu ada angka-angka yang besar, tetapi penyerapannya itu kan by proses. Jadi perencanaan IKN ini kan sampai 2045, prosesnya panjang. Nah, kemudian yang kedua, pada skenario pembangunannya itu sendiri, kita bukan sekedar membangun kota, tapi membangun sosiodemografinya. Karena bagaimanapun kota ini kalau udah dibangun harus ada manusianya. Justru PR terbesar adalah nanti kalau misalnya nanti pas 17 Agustus 2024 kita memulai start pembangunan di sana, bagaimana tanggung jawab kita ini menghidupkan kota, mensinergikan pembangunan IKN dengan kawasan sekitarnya, menumbuhkan ekonominya. Sementara mitra bisnis yang tertarik berinvestasi pasti juga akan melihat opportunity-nya. Tapi harus diingat, mitra bisnis yang masuk di sana, sepengetahuan saya, itu ada 11 rangkaian proses yang harus disepakati sampai dengan PKS-nya. Jadi bukan membiarkan mereka berinvestasi secara bebas maunya, karena di situ ada KPI-nya, Key Performance Indicator. Kemudian ada UDD-nya, Urban Design Development di dalamnya. Ada RPK-nya, Rencana Pembangunan Kawasan. Jadi dalam hal itulah yang sebetulnya harus kita sama-sama cermati, dan memang saya mengingatkan kepada otorita untuk menginformasikan lebih banyak lagi informasi-informasi baru yang kita ingin. Nah, baru yang terakhir adalah bagaimana kita membuat skenario pembangunan ini transparan. Tidak ada bahan-bahan perdebatan. Kalau ditanya, Mas, afiliasi saya kemana? Saya mewakafkan diri saya untuk ilmu saya untuk membangun Indonesia. Kalau saya diminta, insya Allah saya lakukan. Kalau itu baik. Tapi kalau mengkritisi, saya tetap melakukan kritis. Disitulah tanggung jawab secara profesional yang saya bisa lakukan. Baik, Bang Sul, silakan. Melanjut apa yang disebutkan Pak Yayat, saya sangat setuju bahwa tantangan terbesar dari pembangunan IKN adalah menghidupkan kota ini. Tapi kemudian menjadi sangat ironis ketika kita ingin menghidupkan sebuah kota, sementara kota-kota yang sudah hidup itu sepertinya dibiarkan
dibiarkan mati gitu. Ya kan, ada 14 kota gitu. Jadi kembali ke pertanyaan yang menurut saya sangat fundamental dari Mas Emil ya, bahwa Pulau Jawa adalah pulau terpadat di dunia. Nah, kebetulan gini, sedikit informasi, Mbak. Saya sudah melakukan penelitian tentang urban infrastructure selama 5 tahun dan penelitian tentang IKN selama 2 tahun terakhir. Jadi saya tahu sekali data-data seperti detailnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat pembangunan ibu kota ini itu adalah upaya untuk memindahkan seperti Mas Emil tadi bilang, penduduk dari Jawa ke IKN. Jumlahnya berapa sih? Paling banyak 2 juta. Ya kan, itu tidak terlalu signifikan dibanding jumlah penduduk Jawa yang sebesar 140 juta. Nah, upaya untuk melakukan pemerataan pertumbuhan melalui urban revival atau urban redevelopment di 14 kota di mana kota-kota ini kita upgrade, itu akan membuat 14 kota ini menjadi menarik buat orang-orang di Jawa untuk pindah. Jadi kita nggak perlu memaksa mereka. Ketika misalnya Manado itu memiliki transportasi publik yang nyaman, kemudian airnya lancar, perumahannya bersih dan sebagainya, mereka akan melihat oh ada peluang di sana untuk hidup lebih baik gitu. Begitu juga di Medan, begitu juga di Makassar atau Jayapura. Jadi apa yang ingin kita lakukan sebenarnya jauh lebih efektif untuk mencapai target pemerataan pertumbuhan dan pembangunan secara nasional dibanding kita membangun satu kota di tengah hutan, membabat habis hutan, kemudian berpikir keras bagaimana caranya menghidupkan kota ini yang kita nggak tahu caranya gimana gitu. Jadi menurut saya itu yang perlu maksud saya Singkat, tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mensejahterakan warganya. Tapi idenya kan dari pemerintah pusat, Pak. Dalam hal ini menurut saya membangun kota itu bukan hanya persoalan anggaran, biaya, tapi juga aktornya, pimpinan daerahnya. Kita punya Bu Risma yang pernah sukses membangun Surabaya. Aktornya itu peran. Jadi kita juga membangun 40 kota, juga sama-sama membangun sistem dan mencari aktor yang terbaik. Pilih tadi melalui pilkadanya nih, cari yang terbaik. Tambah singkat saja. Aktornya bagus karena kotanya sudah ada. Sekarang kotanya belum ada, bangun dari nol. Kita aktor sebagus apapun pasti akan stres, Mbak, untuk membangun kota itu. Baik, Mas Emil silakan terakhir penutup Mas Emil. Pertama, saya sangat mengapresiasi Mas Zulfikar yang sangat peduli dengan 14 kota. Mungkin salah satunya juga ada di wilayah-wilayah di luar Jawa tadi. Tapi sekali lagi, saya harus mengklarifikasi, ini bukan transmigrasi, Pak Zulfikar. Ini bukan transmigrasi, ini memindahkan ASN. Yang kita pindahkan ini ASN, pemerintah pusat. Mereka ini adalah individu yang punya jejaring yang sangat luas dalam hal interaksi kerjanya. Sehingga kan kenyataannya sekarang contoh Jakarta itu kan sebenarnya juga bukan kota yang terbesar secara jumlah penduduk. Surabaya berkembang juga pesat ya, Medan dan lain-lain. Tapi selalu Jakarta menjadi penyumbang GDP terbesar nomor 1 di skala provinsi. Kedua baru Jawa Timur. Jawa Timur menyumbang 15% dengan 40 juta penduduk dan luas berkali-kali lipat. Jakarta 700 km persegi, Jawa Timur 48.000 km persegi. Jadi status ibu kota tidak bisa dipungkiri akan berdampak kepada center of gravity ekonomi. Tapi sekali lagi bagus tadi memastikan kita tidak salah kaprah ya. Jangan sampai kesannya ini KPI-nya hanya pindahin orang. Jadi betul, bisnis prosesnya harus disesuaikan supaya kemudian hiduplah dengan adanya ASN pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Baik, Mas Emil terima kasih, Pak Nusirwan juga terima kasih sudah berbincang dengan kami, memberikan pandangannya, pendapatnya dalam perbincangan kali ini, dan juga Mas Zul terima kasih, Kang Yayat juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Yang pasti mengenai IKN ini mungkin juga akan kembali disinggung dalam perdebatan di episode-episode berikutnya dalam debat, karena masih ada 3 debat lagi tersisa, baik itu debat Capres maupun debat Cawapres. Dan perbincangan kali ini juga menjadi bekal Anda untuk bisa memilih siapa pasangan Capres-Cawapres yang akan Anda coblos, yang akan Anda pilih pada 14 Februari 2024.